Itu kan konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami. Maaf ya, ayah. Sorry. Sih. Tapi memang Kita masih berteman kan ayah. Hai, ketemu lagi bersama kami di Elkore Family. Ya, bersama saya Rizky Dan saya Dr. Eko Setiawan SPOG. Oke. Nah, hari ini kita mau Bahas apa nih? masih tentang kulit sih. Okay. Karena banyak banget yang nanya gitu kan di teman-teman gitu kan. Sebagai seorang istri dokter gitu, kadang-kadang kan banyak konsul gratis. Konsul gratis nanya, ini boleh nggak? Ada beberapa hal yang pernah ditanyain, akhirnya Bunda bisa jawab karena pernah ditanyain dan Abi pernah jelasin gitu. Tapi ada juga yang masih baru. Bu dokter ya berarti ya. Istri dokter. Nah, ada yang baru yang harus tanya ke Abi kan. Nah, mau Bunda rangkum nih, kira-kira apa aja. Nah, pertanyaan pertama, sebenarnya kalau misalkan lagi hamil, terus udah gitu ada perubahan kondisi kulit nih Bi. Misalkan tadinya kondisi kulitnya tadinya kering kulitnya, tiba-tiba pas hamil tuh langsung jadi kulit tipe berminyak. Nah gitu. Terus itu wajar nggak? Kan jadi bingung ya Bi ya. Kalau misalkan tadi kita pakai skincare yang buat kulit kering, atau sebaliknya, tadi kita pakai kulit berminyak, tiba-tiba lagi hamil kering. Terus tiba-tiba lagi hamil kok kering banget atau berminyak banget gitu. Kita jadi kayaknya tadinya nggak jerawatan, tadi misalnya kulit kering, terus tiba-tiba jadi kulit berminyak. Terus tadinya nggak jerawatan jadi jerawatan karena bulan jadi berminyak kan. Jadi nangkep hitam lagi jadinya. Iya, kusam lagi. Yeah. Nah, pertanyaannya itu wajar nggak sih Bi kalau misalkan lagi hamil tuh begitu? Ya, wajar. Kenapa Bi? Jadi gini, wanita hamil tuh semua wanita hamil akan mengalami 3 perubahan. Jadi minimal 3 perubahan ya. 1 fisik, kedua psikis, dan yang ketiga hormonal. Oh, fisik, psikis, dan hormonal. Oke. Jadi si hormon inilah yang mempengaruhi fisik dan psikisnya. Oke. Jadi wanita hamil kan kalau secara fisik perutnya jadi membesar, badan pegel-pegel, ya kan? Udah gitu rahim membesar, tulang punggung pegel gitu, kadang sakit kepala, terus kulit jadi hitam. Itu bisa terjadi memang, namanya hiperpigmentasi. Itu terjadi pada perubahan fisik pada wanita hamil. Normal. Dan itu normal, semua wanita hamil mengalami itu. Tapi ada yang enggak juga, berarti normal juga. Ada juga sih yang enggak, ada juga. Yang kedua, psikisnya. Makanya wanita hamil tuh kadang moodnya suka berubah-berubah, swing mood gitu kan. Kadang sedih, kadang happy, tapi tiba-tiba dia tahu-tahu mellow lah apa gitu. Jadi itu wajar, perubahan itu memang terjadi. Yang wajar kalau hamil tapi mellow ya. Kalau nggak hamil jadi mellow, nah itu harus batasi. Yang ketiga hormonnya. Jadi hormon meningkat, tadinya tidak ada hormon kehamilan, sekarang jadi ada hormon hamil. Nah si hormon ini mempengaruhi fisik dan psikis. Oh, jadi wajar. Jadi kalau tiba-tiba kulitnya berubah, tadinya berminyak jadi kering, atau sebaliknya dia kering jadi berminyak, itu wajar. Iya, itu wajar. Nah, pertanyaannya berarti kan kita mesti pakai skincare gitu misalkan. Dan misalkan kita udah make sure skincare kita aman. Kita udah konsul sama dokter kandungannya, kita udah konsul sama dokter ininya, kulitnya aman. Nah, kalau misalkan kita berubah tipe kulit kita pakai yang mana? Pakai yang ketika sebelum hamil, yang kulit kering gitu atau berminyak gitu, atau yang setelah hamil kita pakai kulit yang skincare yang mana? Ya, keadaan saat itu. Oke. Kalau memang sekarang tadinya kering sekarang jadi berminyak, ya treatmentnya berdasarkan yang berminyak dong. Gitu. Jadi misalkan waktu kemarin kulitnya berminyak, terus sekarang kering. Kemarin berminyak pakai skincare yang berminyak. Begitu sekarang berubah jadi kering, ya nggak bisa pakai yang berminyak, pakai yang kering juga. Jadi keadaan itu diikuti gitu. Jadi nggak bisa saya tadinya pakai ini ya terus-terusan pakai ini, nggak bisa. Jadi harus ikuti, kita beradaptasi. Oh gitu. Ya begitu.
Berarti kalau misalkan kalau berubah gitu wajar ya. Tapi kalau misalkan kan kadang-kadang cuman kusam Bi. Tapi kalau gimana perubahannya sampai ke flek yang tiba-tiba flek. Oh, aduh gila. Memang beberapa saya Bunda ngeliat ya beberapa orang yang hamil itu sampai hitam tiba-tiba ininya. Akhirnya kan jadi minder gitu ya dia. Banyak yang gitu. Akhirnya kehamilannya jadi nggak membahagiakan gitu. Iya gak sih, karena tiba-tiba jadi flek, ngerasa jadi jelek, udah mana badannya misalkan lebih gemuk, terus misalkan di bagian leher hitam, mukanya flek, sebenarnya kalau bagian badan kan bisa ditutup ya, jadi kalau muka kan susah ya. Nah itu wajar gak? Tadi kembali lagi, kalau perubahan fisik pasti ada, jadi itu semua itu wajar, cuma bagaimana kita meresponnya, menyikapinya. Nah di sini butuhnya kesiapan mental buat wanita hamil, makanya sebelum hamil tuh kita harus mempersiapkan diri. Ayah, bundanya itu suami istri ini harus menyiapkan diri. Nih kita mau istriku mau hamil, saya mau hamil, ya persiapin diri dulu. Jadi cari tahu dulu kalau kehamilan terus seperti apa sih. Jadi jangan sampai sudah terjadi seperti itu kaget, akhirnya nggak mau terima. Akhirnya apa? Jadi salah satu pengalaman buruk. Kehamilan itu menjadi pengalaman yang mengerikan gitu. Gara-gara hamil aku begini, nggak gitu. Jadi itu pentingnya sebelum merencanakan hamil kita udah tahu dulu. Oh iya ada perubahan fisik loh, nanti aku ada hiperpigmentasi, kulit hitam-hitam tuh ada. Jadi pada saat itu terjadi responnya nggak jadi berlebihan gitu. Tahu-tahu wah gitu kayaknya stres banget gitu ya. Nggak gitu. Jadi lebih oh iya ini alami, ini wajar tenang gitu. Jadi dia menenangkan dirinya dia bahwa ini semua wanita bisa terjadi seperti ini kalau hamil. Oh jadi sebenarnya wanita tuh, sebenarnya nggak wanita juga. Jadi pasangan dan istrinya itu harus tahu kira-kira kalau lagi hamil apa yang wajar perubahan dan apa yang ada yang tidak wajar. Iya. Itu penting dari mulai merencanakan hamil. Bukan tiba-tiba waktu hamil baru panik gitu. Jadi dari sebelum hamil cari tahu dulu. Jadi blaming ya. Baca-baca buku atau tanya-tanya dulu gitu. Wajar nggak ya kayak gini, wajar nggak ya? Jadi pada saat terjadi seperti itu nggak panik, nggak bingung gitu. Oke. Gitu. Terus gimana Bi kalau misalkan udah kepalang nih, udah kepalang hamil, terus udah gitu, aduh kita tuh shock banget gitu ngelihat perubahan fisik kan gemuknya kadang-kadang nih. Pengennya sih nggak terlalu gemuk banget ya pas kayak awal perkahamilan tuh kayak 1-3 bulan tuh kadang-kadang BB malah turun ya. Naiknya dikit-dikit malah. Pas udah 6 bulan Bi, wow kayak makan batako. Beratnya naik sampai 25 kilo gitu kan. Iya. Kan akhirnya shock. Jadi stretch mark lah, udah kadang muka jadi kusam gitu. Nah gimana sih Bi sebagai ibu hamil udah sakit pinggang juga gitu. Muka juga hancur banget. Nah gimana untuk menghadapi misalnya mental terus kayak gimana untuk menghadapi itu? Satu tenang. Yang kedua harus banyak tahu tentang kehamilan. Jadi sekarang banyak sih media sosial atau blog-blog atau artikel tentang kehamilan tuh udah banyak banget sekarang. Ya kalau banyak tahu kita jadi banyak info. Jadi kita nggak panik gitu. Oh ini wajar, yang ini wajar, yang ini nggak wajar. Jadi kita bisa menyikapinya nggak berlebihan. Jadi tenang, habis tenang cari tahu informasi yang banyak, tetapi yang positif ya, jangan yang negatif. Yang ketiga berkonsultasi, konsultasi sama dok kalau kayak gini saya harus gimana ya? Kalau kayak gini kayak gimana ya? Kadang artikel yang kita baca itu tidak sepenuhnya tepat untuk keadaan saat itu untuk kamu. Contohnya ya Bunda ini gini, ada artikel bilang, kalau minum susu kacang kedelai itu bagus untuk kehamilan. Wow, semua orang pada bilang bagus. Ya emang gitu kan katanya. Ya, gitu. Keadaan-keadaan tertentu itu tidak disarankan mengkonsumsi susu kacang kedelai. Misalkan salah satu yang bisa membuat salah satu kegunaan susu kacang kedelai kan bisa juga dia merangsang kontraksi rahim misalkan. Jadi kalau minum awal kehamilan justru berbahaya dong ya karena kalau misalkan ada awal kehamilan atau tahu-tahu ancaman terjadi persalinan prematur, ya itu bisa menambah terjadinya kontraksi kan. Iya bener loh. Kayak kemarin waktu hamil gitu ketika udah mulai agak ada kontraksi, karena dibilang kata susu hamil itu bisa nambah itu kan, nambah gizinya kan. Akhirnya lagi kontraksi, bukan kontraksi, maksudnya kita lagi nggak enak perutnya, disuruh minum susu. Susu itu
kan gitu kan, Ya, atau iya. Itu dia kan? makanya. Jadi ternyata justru malah makin parah aja nanti kontraksinya. betul. Oke. Makanya nggak bisa kita hanya mengandalkan berita atau bacaan atau artikel yang kita baca. Berarti tapi kalau di 9 bulan mah boleh justru ya. Boleh kalau untuk kasus itu. Jadi intinya konsultasi yang nomor 3 itu tetap harus dijalankan. Makanya kan sebaiknya berkonsultasi kepada tenaga profesional, baik itu bidan, dokter. Itu kan ada waktunya. Bahkan WHO bilang minimal 3 atau 4 kali selama kehamilan katanya. Gitu. Apa konsultasi kontrolnya gitu. Kontrolnya. Iya. Itu kalau kan 3 sampai 4 kali. Itu selama kehamilan. Jadi iya. kapan waktunya? Kalau trimester 1 1 kali, trimester 2 1 kali, dan trimester 3 2 kali. Berarti kalau trimester pertama berarti kalau 3 bulan berarti 12 minggu. Ya, 0 sampai 12 minggu. Oke. Itu pertama kali. Iya. Tapi kan kalau misalkan itu kan menurut standar minimal. Tapi kalau bisa lebih rutin, ya lebih bagus kan. Misalkan 1 bulan sekali kontrol. Oke. Gitu. Nanti udah 8 bulan 2 minggu sekali. Udah 9 bulan seminggu sekali gitu. Jadi dengan berkonsultasi itu yang bisa diangkat juga dialog-dialog itu. Misalkan terjadi perubahan di bulan kesekian, ada perubahan begini. Dok, saya baca tentang artikel nih saat ini kondisi saya begini-begini, gimana ya dok menurut dokter? Gitu. Jadi kita berkonsultasi gitu. Kan dokter melihat keadaan ibunya juga kan gitu. Mana yang memang cocok nih. Memang artikel itu benar, nggak salah. Cuman buat ibu saat ini nggak cocok karena kondisi gini gitu. Oke. Memang jadi harus smart ya. Dikonsultasikan smart juga. pilih-pilih informasi. Iya. Jadi kan berarti kan dengan perubahan kulit kita itu kan, kita jadi nggak pede. Kadang-kadang yang bikin nggak pede itu lingkungan sih ya Bi ya, gitu. Kayak misalkan kok mukanya hitam sekarang gitu kan. Ada yang mitos-mitos kalau mukanya hitam kayak jelek anaknya laki-laki. Padahal kita kan pengennya perempuan misalkan kita pengen perempuan lagi baper udah bener muka kita jelek. Terus dibilang wah laki-laki kalau ibunya jelek kan gitu. Bunda kayak gitu gitu. Dulu waktu apa namanya hamil, dia bilang, oh kok mukanya nggak kusam waktu itu. Alhamdulillah nggak kusam. Mungkin anaknya perempuan. Alhamdulillah memang bener perempuan. Tapi kayaknya bukan masalah itu seharusnya sih ya. Masalah kusam atau enggak kan itu masalah hormonal kan gitu. Nah akhirnya Bunda ngerasa ketolong banget tuh ketika dengan masalah kayak perubahan fisik gitu dengan support suami gitu, support Abi sebagai suami. Berarti kan sebenarnya kalau dengan perubahan gitu fungsi suami itu penting banget ya, Bi? Iya, sebenarnya bukan hanya suami sih. Lingkungan ya? Lingkungan. Jadi misalkan kalau misalkan mamil itu tinggal di rumah yang dalam lingkungan keluarga ya, bukan hanya berdua suami istri gitu. Ada orang tuanya, atau mertuanya, ada kakaknya atau ada adiknya gitu. Ya harusnya semua yang berada di bagian kehidupan dia itu support. Gitu. Itu pentingnya sebenarnya support dari lingkungan. Jadi bukan hanya suami sih sebenarnya. Supportnya kayak apa? Supportnya contohnya bagaimana menenangkan, membantu dia untuk bahwa ada orang loh di dekatnya dia, di dekatnya mamil itu, di dekatnya bunda yang memang bisa memahami keadaan dia. Memahami itu kayak contohnya misalkan dia lagi mual muntah, aduh nggak bisa makan. Iya, yang di sekitar tuh yang memahami. Memang dia fasenya semua wanita hamil di 4 bulan pertama mual. Kalau insecure dengan kulit? Nah kalau untuk masalah kulit gimana? Misalkan kulitnya kan hitam gitu ya, nggak juga berarti begitu ngelihat kulitnya bukannya mensupport. Aduh kamu apa yang mau dibantu yuk, dia ajak yuk kemana ngapain gitu ya. Tapi malah aduh hitam banget sih, bersih kayak sana gitu. Ya itu kan bentuk tidak support gitu. Wanita hamil kadang dia juga pengen cantik kan, pengen ngerawat. Cuman kadang kan keadaan dia yang membatasi dia. Aduh mual, muntah, buru-buru nih mau cuci muka gitu ya, buru-buru ini mau ngapa-ngapain gitu. Ini udah mual aja, nahanin mual udah berat banget. Nahanin mual, nahanin harus makan, ayo kalau nggak makan gimana kan gitu. Itu kan udah effortnya udah besar banget gitu ya. Bagaimana dia harus mikirin skincare-nya, bagaimana dia harus mikirin flek hitam di mukanya itu, di lehernya. Ya setidaknya tuh tidak menambah beban dia gitu, suami dan lingkungannya. Kamu bilang cantik gitu. Suaminya bilang cantik, kamu tetap cantik kok.
sabar gitu. Atau lingkungannya jangan, misalkan orang tuanya gitu, kamu gimana sih nggak ngurus diri, malu lagi gitu. hamil Iya. gitu kan, lagi hamil Udah jelek banget hamil gitu. jelek banget gitu kan. Nggak banyak juga kan yang kayak gitu kan. Iya nggak? Berarti yang harus teredukasi bukan hanya orang tua, itunya Ya, juga. iya. Oh iya. Justru makanya kalau misalkan ibu-ibu hamil yang tinggal di lingkungan keluarganya, sebelum hamil izin dulu lebih baik. Kalau nggak izin ya mendingan kompromi dulu. Aku mau hamil ya boleh gitu ya. ya. Maafin ya, mohon dimaklum ya kalau ada kurang-kurang ya bantuin ya gitu loh. Ibaratnya disclaimer dulu. Oh iya, penting banget, aku hamil loh gitu. Jadi yang lingkungan itu juga mensupport gitu. Tetapi memang bukan berarti dengan begitu ibu hamil akhirnya jadi malah berlebihan gitu. Iya betul, jadi kayak Jadi berlebihan drama juga. gitu kan, drama, lebay iya. gitu kan, aku kayak hamil wajar Iya, dong aku iya, gini-gini. Iya, iya. Iya, Jadi sama kayak Eden gitu. saling-saling lah gitu. Jadi ibu hamilnya juga dia mencoba berusaha untuk menjalani kehidupan kehamilannya itu dengan happy, menyenangkan, dan lingkungannya juga support gitu. Duh, kalau misalkan ada perubahan nih Bi, kalau ada perubahan kulit Ya, ketika hamil, nanti kalau selesai hamil udahan bisa kembali lagi kok. kembali lagi. Kembali lagi. Kecuali Lega ya. banget ya. Kecuali pada saat terjadi perubahan Iya. dan dia tidak merawatnya. Dan perubahan itu sampai merubah struktur dari organ. Misalkan struktur organ kulit, nah terubah. Kayak misalkan contoh kulit perut ya. Kulit perut nggak dirawat. Begitu melar terjadi stretch mark. Ya stretch mark nggak bisa diperbaiki. Celing kembali normal, nggak bisa. Kecuali ada tindakan invasif, operatif. Nah itu bisa. Benar juga ya, tapi berarti kalau misalkan kita lagi hamil terus jerawatan, terus kita pegel kan, tuh sebel nggak bisa jerawatan, kita pencetin deh tuh, akhirnya kan bolong, ya akhirnya berbekas. Jadi kuncinya apa? Merawat. Merawat, iya. Iya, dan harus sabar ya. Iya. Kuncinya merawat. Dan sabar, kok ini Dengan cuma sabar, proses iya. gitu, Jadi, perjuangan di situ. Pada saat dia nggak hamil dia merawatnya ringan, misalkan gitu ya. Begitu hamil kan jadi berubah tuh perubahannya. Nah, perawatannya agak lebih gitu. Jadi ya itu menjadi bagian dari kegiatan yang menyenangkan saat hamil. Gitu. Iya, merawat tubuh. Kan self love kan. Mencintai tubuh, mencintai kehamilannya itu bentuk. Itu nambah budget lagi berarti. Ya, enggak juga dong. Ya kan enggak juga. Itu proposal. Enggak ya? Itu kan konsekuensi yang harus ditanggung oleh suami. Maaf ya, ayah. Sorry. Sih. Tapi memang Kita masih berteman kan ayah? Iya sih. Cerita gitu. Senasib. Tapi memang sih ya, memang kalau kita sebagai ketika hamil tuh kan menikah kita sebagai orang dewasa, kita merencanakan semuanya. Entah keuangannya, entah mentalnya, semuanya. Itu kan intinya sebenarnya kan. Iya, konsekuensi. Jadi terencana kan, nggak hamil tiba-tiba yuk hamil yuk, udah jadi hamil dah. Kecuali ku hamil duluan sudah 3 bulan. Nah itu beda ceritanya tuh. Ini dangdut. Oke, ya udah. Di situ gitu sampai di situ aja podcast kita hari ini. Berarti Bunda mau ini ya, mau apa namanya? Resum. Oke. Jadi sebenarnya kalau ibu hamil tiba-tiba kondisi kulitnya tiba-tiba berubah, misalkan dari minyak ke kering, dari kering ke minyak, itu wajar. Dan itu akan insya Allah akan kembali lagi di ketika kita selesai hamil. Gitu. Selama perawatannya baik. Nah, jadi nggak usah panik. Udah gitu, nanti kalau mau pakai skincare, misalkan kulitnya tadinya kering nih, pas lagi hamil berminyak, pakailah skincare yang kulit berminyak. Jangan pakai skincare yang lama, pakai skincare yang sesuai kebutuhan kulit saat itu. Gitu. Dan kalau flek-flek begitu wajar karena memang ada perubahan. Yang harus dilakukan adalah tetap dirawat gitu. Dan ibu hamil harus tahu sebelum hamil tuh prepare sama edukasi gitu kan ya. Terus mentalnya disupport, lingkungannya gitu. Ayahnya, suaminya, lingkungannya oke, orang tuanya gitu. Kehamilan itu bukan suatu penyakit. Ya betul. Itu adalah anugerah kan. Dan kita semua rezeki lah ya. Rezeki. Jadinya disyukuri, dijalanin, dan dibuat happy aja. Sehingga mami sehat,
bayinya sehat, ayah sehat juga kan. Tapi biarpun ada bisa balik lagi, ada kondisi-kondisi di mana dia bisa permanen. Makanya mami-mami kalau misalkan lagi hamil, kalau jerawatan jangan dipencet sampai bolong gitu. Nanti tuh nggak akan balik lagi gitu. Tetap jaga kulitnya supaya nggak stretch mark gitu-gitu kan. Itu bisa dicegah. Gitu. Jadi tergantung perawatan ya. Jadi kayak misalkan stretch mark, nggak semua wanita hamil kena stretch mark. Udah kan nggak kan? Nggak, alhamdulillah nggak. Ya, jadi perawatannya kan dijaga waktu sampai saat hamil. Jadi tidak terjadi perubahan. Seru nih nanti kita ngomongin tentang stretch mark ya. Gimana dulu kalau boleh ngasih tahu, dulu saya ketika hamil itu saya dikasih tahu sama suami saya untuk suamiku untuk jaga kulit perut gitu. Nanti takut stretch mark. Dikasih tahu apa aja. Nanti kita masuk podcast selanjutnya ya, Dia. Iya, boleh. Tentang gimana jaga kulit perut atau kulit badan untuk nggak stretch mark. Iya. Oke. Bisa. Yaudah, kita tutup dulu. Terima kasih untuk podcast hari ini. Ketemu lagi bersama kami keluarga Elkori Family bersama saya Rizky dan Dr. Eko SPOG. Dadah. Bye. Bye. Makasih. Makasih.